Selamat sore teman-teman. Tamu yang saya hormati dan saya kasihi, minta maaf saya sudah mengambil waktunya teman-teman. Sepertinya waktu ini enak ya kalau mau tidur ya, jam tidur sebenarnya ini. Tapi saya minta maaf sudah mengganggu teman-teman. Nah, mungkin menghemat waktu di awal kegiatan, saya minta teman-teman salah satunya untuk memimpin kita dalam doa. Saya minta teman saya Ibu Esi memimpin kita dalam doa. Marilah kita menyatakan berdoa dalam nama Bapa, Bapa kami yang ada di surga, bermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Baik, terima kasih Ibu Esi sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. Nah, kita lanjut dan kita punya kegiatan. Namun sebelumnya saya meminta di antara kita, kebetulan kita punya kepala sekolah, dia lagi sibuk ikut kegiatan kepanitiaan dalam rangka penghabisan imam, maka beliau memberikan Ibu Elsa untuk mewakili. Oke Ibu, saya berikan kesempatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beni. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir bersama kita karena ada beberapa keperluan atau tugas di luar. Jadi hari ini atau pada sore hari ini Pak Beni mengumpulkan kita semua di sini untuk berbagi praktik baik terkait dengan materi guru penggerak. Untuk itu sebentar mungkin kita Ibu Guru diminta untuk partisipasi secara aktif untuk memberikan masukan atau kita saling sharing guna untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja Bapak, saya kembalikan ke Pak Beni untuk menjelaskan kepada kita yang telah diperoleh oleh Pak Beni selama beberapa bulan ini mengikuti guru penggerak. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Elsa yang sudah mewakili Bapak Kepala Sekolah. Di sini mungkin saya memberikan gambaran sedikit mengenai guru penggerak. Sebenarnya guru penggerak itu sangatlah penting. Ketika kita menjadi awalnya memang banyak orang yang mengatakan bahwa banyak sekali kerjaannya guru penggerak. Nyatanya kalau kita tekuni benar-benar, kita ketahui isinya di dalam, kita akan tertarik. Itu perlu teman-teman ketahui. Maka dari saya mengajak teman-teman untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan pendaftaran lanjutan. Jika kalau ada pendaftaran lanjutan, teman-teman bisa mengikuti. Jadi kita langsung saja, santai saja ya. Kita lanjut. Yang pertama kita membahas tentang, yang sekarang kita akan bahas tentang diseminasi budaya positif. Artinya saya bisa memperkenalkan calon guru penggeraknya adalah saya sendiri, angkatan yang ke-9. Yang berikut kita lanjut ke yang berikut. Mungkin Bapak Ibu setuju dari beberapa hal yang ada ini. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, guru harus memberikan solusi kepada setiap siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, sekarang di sini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu,
Kira-kira hal yang mana yang menarik di sini yang Bapak Ibu lihat? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apa benar itu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Menurut Bapak Ibu, tanggapan Bapak Ibu. Bagaimana Ibu? Bapak Ervin, Pak Manto, bagaimana? Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Itu benar ya. Nah sekarang, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apa sedikit masalah harus diberikan hukuman? Apa sedikit masalah harus diberikan hadiah? Apakah itu Bapak Ibu setuju dengan hal tersebut? Kalau dari saya mungkin kurang sepakat dengan apa yang tadi. Nah sekarang kita kembali masuk ke positif mindset atau pikiran positif. Nah sekarang kita perlu ketahui apa itu budaya positif. Bapak Ibu sendiri baca, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya atau nilai-nilai yang kita terapkan itu akan kita lihat sebentar. Kira-kira nilai-nilai yang diterapkan itu seperti apa? Keyakinan yang ada itu seperti apa? Nah sekarang muncul lagi konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Konsep inti yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif. Yang berikut motivasi perilaku manusia. Selanjutnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Saya berpikir bahwa kita sebelumnya kita pernah mencoba merangkap, walaupun merangkap tapi kita sudah pernah jalan ini mengenai keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas. Benar ya Bapak Ibu? Benar ya toh? Oke. Jangan takut Bapak Ibu, yang semangat. Yang berikut kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya posisi kontrol seorang guru. Yang berikut segitiga restitusi. Sekarang kira-kira Bapak Ibu berpikir yang mana yang Bapak Ibu anggap lebih menarik? Kira-kira yang mana yang lebih menarik? Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Wow, itu tanggapan Pak Elfrid Bagaimana dengan yang lain? Segitiga restitusi. Apa itu Bapak? Segitiga restitusi. Oke, Ibu. Terima kasih Ibu. Nanti sebentar saya akan menjelaskan seperti apa. Sekarang mungkin saya bertanya dulu kira-kira. Nah, di sini kita lihat pengertiannya di sini. Segitiga restitusi. Sebentar baru saya akan jelaskan. Kita lanjut ke ini konsep inti. Kita lanjut ke hal yang berikut. Saya ingin memberikan tugas kepada Bapak Ibu. Kalian berpikir bahwa ada sesuatu hal. Kalian mungkin saya minta siapkan satu kertas kecil. Bapak Ibu, mungkin saya ambilkan dulu kertas kecil yang ada buat Bapak Ibu. Ya. Tentang. Hah? Oke. Perfect. Oke. Nah sekarang kenapa saya katakan bahwa cobalah buka? Mungkin Bapak Ibu sudah lihat di situ. Kita siapkan kertas yang kosong, benda. Kita siapkan kertas yang kosong. Sudah ada kertasnya ini. Ambil, pakai sebagai teman. Ya, kita siapkan kertas yang kosong. Selanjutnya Bapak Ibu menggenggam. Kita pikirkan, kira-kira benda apa yang sangat berharga. Dia sangat berharga untuk kita. Kita punya diri. Benda yang sangat berharga. Tuliskan di situ dan genggam. Nanti setelah Anda genggam yang erat, nanti saya berikan kesempatan untuk kalian berpasangan. Ya, berpasangan maksudnya pasangannya di sini ya.
Kalian berpasangan, nanti berpasangan baru bagaimana caranya kalian berusaha untuk membuka genggaman yang ada pada teman Anda. Ya, tulis ya. Semua coba genggam. Kasih masukan tadi, tulis benda yang berharga. Sudah tulis benda yang berharga, setelah itu genggam. Apapun benda, kalau uang berharga, mau berapa, 100 juta, tulis saja di situ 100 juta, digenggam. Emas, atau ini apa ya? Lipstick kan, itu mungkin yang lebih berharga. Oke. Nah, sekarang ketika digenggam, sudah genggam semua, coba angkat tangannya, Bapak Ibu, angkat tangannya, digenggam. Nah, angkat tangannya, sudah digenggam. Saya minta berpasangan, Bapak Ibu berpasangan. Bagaimana caranya kalian mengupayakan untuk membuka genggaman yang ada pada teman? Dengan cara seperti apa? Kalian coba membuka genggaman yang ada pada teman. Coba berusaha dengan rayu. Ya, satu orang yang buka, satu yang genggam. Nanti gantian begitu. Ya, saling berhadapan. Silakan saling berhadapan. Memaksa ataukah merayu ataukah bagaimana? Buat. Dibuat ada, buat. Coba bagaimana cepat buat. Kami juga pegang. Ya, digenggam. Ya. Kami pegang yang kami punya genggam. Enggak, maksudnya gantian. Gantian dulu. Yang genggam, bagaimana caranya? Yang tidak menggenggam itu merayu bagaimana supaya bisa mendapatkan apa yang ada. Bagaimana? Harus berusaha guys. Oke, sudah gantian ya sekarang. Ya, gantian, nanti gantian ya. Buka dong, buka. Ayo, dibuka Bapak. Pak, dibuka Pak. Permisi Bu. Oke, sudah. Boleh minta Sudah, barang? Pak. Coba, sudah? Sudah. Nah, oke. Sudah tukaran ini. Sudah gantian? Sudah. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira apa perasaan Bapak Ibu ini bagi yang membuka ya, yang membuka kepala yang digenggam sama teman itu, kira-kira yang membuka itu apa? Yang menggenggam ya, kira-kira perasaannya bagaimana? Penasaran Bapak dalam isi buku ini. Ya. Oh, ini yang buka ya. Nah, Iya. sekarang yang menggenggam. Kira-kira bagaimana perasaan? Perasaannya semangat. Semangat ya. Ya. Terus bagaimana dengan Ibu berdua? Apa perasaannya? Antusias ya? Rasanya sangat antusias. Oh ya. Oke. Sekarang kembali kita berpikir ya. Posisi kontrol seorang manusia. Artinya manusia, siapapun orangnya, ini termasuk anak ya. Posisi kontrol. Nah, kita bandingkan dengan hal yang begini, hal yang ini. Posisi kontrol itu yang menentukan orang lain atau kita pribadi dalam permainan ini. Nah, sekarang perasaan Bapak ketika memberikan dengan rayuan bagaimanapun, Anda tidak memberikan supaya bisa dibuka, Anda punya tangan. Kira-kira itu muncul dari diri Bapak Ibu ataukah terpengaruh dari teman dari luar? Itu sebagai bukti kontrol buat kita bahwa apakah kita dipengaruhi oleh orang lain ataukah tidak dipengaruhi oleh orang lain atau muncul dari dalam diri. Nah, satu hal seperti ini, anak-anak kita bandingkan dengan kita punya anak-anak. Kita bandingkan dengan kita punya anak-anak sekarang, ya, anak-anak yang sekarang. Ketika dia berbuat sesuatu, apapun itu berbentuk negatif ataupun positif, namun dia mempunyai tujuan. Ya, dia punya tujuan. Jadi kita tidak mengatakan bahwa dia salah. Karena posisi kontrolnya adalah dia yang pegang. Ya, dia yang memiliki posisi kontrol. Jadi kepada siapapun tidak bisa membatasi perilaku anak. Nanti ada teorinya bagaimana kita menghadapi masalah seperti itu. Bagaimana? Bapak Ibu sudah paham? Ada yang paham? Ya.
Paham ya? Yang artinya bahwa teori kontrol itu bukan pengaruh dari orang luar, tapi muncul dalam diri ya, kita yang ngatur. Makanya diberikan permainan seperti tadi. Oke, ini kita masuk di teori kontrol. William Glasser. Di situ dia katakan bahwa mungkin ada yang bisa membaca di situ. Bisa baca tidak? Bisa. Bisa ya? Saya minta Ibu Elsa mungkin membaca yang nomor pertama, ilusi guru mengontrol murid. Oke, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal begitu terjadi karena murid sedang menginginkan dirinya tidak dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahwa perilaku yang tidak disukai. Ya. Nah sekarang saya ingin mengambil satu poin yang pendek saja. Kira-kira ada yang bisa mengambil itu poin yang pentingnya saja seperti apa dari ilusi? Iya. Ibu matikan dulu. Tidak Pak, tanya saya tidak. Ya. Nah, sekarang ini poin penting dari ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira poin yang Bapak Ibu dapat itu apa? Ya. Ya, mungkin dari saya menjelaskan sedikit yang tadi sudah saya sampaikan tadi bahwa terkadang guru mengatakan bahwa dia itu sementara mengontrol murid. Tapi kalau kita lihat realnya sebenarnya tidak. Kenapa dikatakan tidak? Karena anak-anak terkadang mempunyai kebebasan. Ada yang tidak mengerjakan PR. Ketika diberikan kesempatan mengerjakan PR, tapi dia tidak mengerjakannya. Nah sekarang masuk ke guru mengontrol murid itu sebenarnya tidak muridlah yang mengontrol dirinya sendiri. Ya, anak-anak kan kita ngomong mereka melawan, disuruh ini melawan, disuruh itu melawan. Ada sebagian ya, tidak semua. Tapi terkadang kita mempercayai diri bahwa guru mengontrol murid itu sebenarnya tidak. Ya. Yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita lanjut lagi ya, mengingat masalah waktu. Kita lanjut, ini juga kelihatan di sini. Yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi dari teori dari William Glasser tadi yang mengatakan bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Sepakat tidak dengan hal ini? Mungkin dibaca dulu. Jadi baca dulu, dilihat dulu. Yang berikut, bagaimana? Apakah pas? Kalau pas kita lanjut ya. Berarti Bapak Ibu sepakat ya dengan apa yang diterapkan oleh William Glasser. Yang selanjutnya kita lihat bagaimana seorang bisa merubah diri berdasarkan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kita lihat di situ stimulus respon. Stimulus respon itu maksudnya respon yang dari luar, ya, respon yang dari luar. Yang satu teriak
realistis kebutuhan kita semua. Nah sekarang kita lihat teori kontrol, berarti bukan realistis kebutuhan kita berbeda. Kita punya kebutuhan berbeda. Yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Tapi apabila masuk di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, ini menurut tanggapan orang lain. Kalau menurut teori kontrol, dalam diri itu kita mengatakan bahwa beda sebenarnya. Ya. Yang berikut, kita lihat. Kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi masuk di teori kontrol, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikut, kita lanjut ya, kita langkah lagi yang kelima. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikut, pemaksaan ada pada bujukan yang gagal. Oke, mungkin Bapak Ibu lihat di situ. Apabila kalau ada kendala nanti masalah atau ada pertanyaan nanti sebentar baru kita kembali ya. Kita langsung lanjut lagi. Yang berikut, disiplin positif. Nah, kita lihat di situ disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Jadi ketika anak berbuat sesuatu, kadang-kadang itu hanya karena dalam bentuk hadiah. Karena kita memberikan mereka hadiah, mereka dengan sendirinya mau. Tapi kita tidak tahu bahwa dalam dirinya mereka itu mereka menolak. Seperti itu. Yang berikut dalam bentuk ancaman. Kalau kau tidak berbuat, sebentar saya tempelin. Saya tempelin. Ya, itu dalam bentuk ancaman. Adapun hukuman. Sekarang kita memberikan hukuman, kita berpikir bahwa hukuman itu sangat membantu anak. Ternyata bahwa hal yang begitu kita mungkin agak keliru dengan hal tersebut. Kita lanjut lagi ke yang lain. Yang berikut masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang menyangkut nilai-nilai kebajikan universal ini ada di dalam yang kita lihat di warna merah itu, profil pelajar Pancasila. Dan sekarang yang terhitung nilai-nilai kebajikan universal itu terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Anda lihat di situ. Yang termasuk nilai-nilai itu seperti yang kita pelajari sebelumnya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, kreatif dan mandiri. Itu termasuk